Banyak trader lebih memilih untuk melakukan scalping menggunakan time frame kecil supaya mendapat keuntungan yang cepat. Akan tetapi itu dibutuhkan fokus dan kecepatan dalam eksekusi. Karena itu kita tidak boleh menggunakan strategi yang terlalu kompleks dan harus simple dan semudah mungkin. Hai trader, selamat datang di channel Dana FX. Di sini kita akan membahas tentang berbagai topik yang berkaitan dengan trading forex berdasarkan pengalaman dan perspektif saya sendiri sebagai trader. Dan tentunya kalian para trader semua juga bisa bertanya dan berdiskusi di kolom komentar jika menurut kalian ada yang kurang dari penjelasan saya. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mengungkap strategi scalping dengan indikator dan price action yang simple dan mudah untuk pemula. Jadi tonton video ini sampai akhir dan jangan di-skip, supaya kalian dapat memahaminya dengan lengkap. Jadi scalping pada dasarnya adalah sebuah teknik di mana kita membuka dan menutup posisi dalam periode waktu yang singkat untuk mendapatkan profit yang cepat. Konsep dasar dari strategi scalping kali ini adalah mencari konfluen harga. Konfluen adalah area di mana ada banyak level support atau resisten baik statis maupun dinamis. Konfluen dari support atau resisten yang bagus memiliki paling tidak 2 atau lebih level penting yang bertemu di chart. Mungkin ini terlihat kompleks, tetapi jika kita sudah mencobanya untuk melihat langsung di chart, ini tidaklah begitu sulit. Kita hanya perlu melatih mata kita untuk bisa melihat area di mana ada banyak level penting yang bertemu di satu titik. Menemukan konfluen di chart itu sangatlah penting untuk scalping, karena area itu memiliki probabilitas yang tinggi, dan sangat bagus untuk entry. Sebelum kita lanjut ke strategi scalpingnya, kita harus tahu terlebih dahulu, kalau untuk menemukan konfluen ini sifatnya subjektif, tergantung dari skill, pengalaman, dan tools yang digunakan di chart. Oleh karena itu di sini saya akan menjelaskan kondisi yang harus terpenuhi untuk dikatakan sebagai konfluen, supaya lebih simpel dan mudah untuk menemukannya di chart. Jadi, di sini kita memerlukan 3 kondisi konfluen untuk memenuhi aturan dari strategi scalping kita. Kondisi pertama, kita perlu menemukan area support dan resisten yang jelas. Support dan resisten pada basicnya merupakan dasar dari technical analysis, dan level-level ini berfungsi sebagai titik awal yang dapat menunjukkan tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya terhadap pergerakan harga. Jadi, pertama-tama kita melihat swing dari pergerakan harga terakhir, dan coba tandakan level-level support dan resisten statisnya. Untuk aturan dasarnya, jika garis mencangkup 3 titik swing atau lebih, itu berarti level tersebut merupakan support dan resisten yang relevan. Akan tetapi untuk menandakan garis horizontal pada level support dan resisten ini bisa sangat subjektif, dan di beberapa kondisi kita hanya bisa memperkirakan area-area tersebut. Itulah mengapa kita perlu menambahkan kondisi lainnya pada strategi confluence scalping ini, yang mana masuk di kondisi kedua, yaitu menggunakan EMA 200 sebagai konfluen kedua, yang mana EMA 200 ini merupakan area dinamis dari support dan resisten. Saya lebih menyarankan menggunakan EMA 200 karena bisa digunakan sebagai area support dan resisten dinamis, yang dapat berubah secara terus-menerus mengikuti arah tren harga terbaru. Jadi kesimpulannya, kalau support dan resisten statis, kita sudah mengetahuinya terlebih dahulu tanpa perlu melihat pergerakan arah tren atau kondisi harga terbaru. Sedangkan pada support dan resisten dinamis, kita tidak dapat mengetahui angka pastinya, karena selalu berubah mengikuti pergerakan harga terbaru. Perbedaan ini sangatlah bagus untuk strategi scalping kita, karena kita bisa menggunakan kedua support resisten statis dan dinamis untuk keuntungan kita. Jadi kita mulai tambahkan indikator EMA 200 dan mulai mencari area konfluen antara support resisten statis dan support resisten dinamis. Kondisi ketiga untuk strategi scalping kita adalah stokastik, yang mana digunakan untuk menentukan entry di market. Stokastik osilator akan membantu kita untuk melihat divergen di chart. Jika kalian masih ada yang belum mengerti tentang divergen, divergen ini terjadi ketika harga membentuk lower low, sedangkan stokastik membentuk higher low yang mana itu menunjukkan indikasi potensi untuk entry buy, atau ketika harga membentuk higher high, sedangkan stokastik membentuk lower high menunjukkan kemungkinan untuk entry sell. Jadi divergen ini terjadi ketika pergerakan harga dan pergerakan stokastik berbeda bentuk. Dan ketika divergen ini terbentuk, maka potensi perubahan harga berkemungkinan akan terjadi. Sekarang setelah kita sudah mengerti ketiga kondisi untuk strategi scalping, waktunya kita menggabungkan ketiganya,
Untuk strategi scalping ini kita bisa menggunakan time frame M1 sampai M15, yang mana pertama kita mencari konfluen dari support resisten statis dan dinamis, dan kita lakukan entry ketika ada divergen dan terjadi persilangan di stokastik. Oke, langsung saja kita lihat contohnya di chart. Pada chart ini kita bisa lihat di sinilah level support dan resisten statis, dan di sini juga ada support dan resisten dinamis dari EMA 200. Maka ini merupakan area konfluen yang bagus, tetapi kita tidak langsung entry begitu saja. Kita perlu mengkonfirmasinya lagi dengan stokastik, di mana di sini kita ada regular divergen. Dan kita juga ada hidden divergen, yang mana itu konfirmasi yang lebih bagus lagi. Jadi ketiga kondisi strategi kita sudah terpenuhi, kita bisa melakukan entry sell ketika terjadi persilangan di stokastik, karena kita trading berdasarkan konfluen, jadi kita menaruh stop loss di atas dari area konfluen. Untuk take profitnya kita bisa menggunakan 2 kali dari stop loss, atau risk reward 1:2. Pada chart kali ini setupnya sama, di mana kita ada konfluen area pada support resisten statis dan support resisten dinamis, serta ada divergen pada stokastik. Kemudian jika kalian sudah lebih terbiasa dengan price action terutama chart pattern, kalian juga bisa menggabungkannya untuk meningkatkan probabilitas, seperti yang bisa dilihat di sini. Chart membentuk flag pattern sehingga probabilitas untuk price melanjutkan penurunan ke bawah semakin besar, dan kita bisa lakukan entry ketika ada persilangan di stokastik. Pada contoh selanjutnya, di sini kita bisa melihat ada konfluen dari support resisten statis dan dinamis. Kemudian kita juga ada divergen pada stokastik, dan setelah stokastik terjadi persilangan maka kita entry buy. Setelah kita melihat beberapa contoh setup dari strategi scalping, selanjutnya mari kita coba trading menggunakan strategi ini. Pada chart kali ini, kita menggunakan chart di MT4 dengan time frame M15. Untuk scalping saran saya gunakanlah pair yang memiliki spread yang rendah, contoh seperti Euro USD. Dapat dilihat di sini harga berada di atas EMA 200. Berarti trennya sedang naik. Kita tunggu price untuk mendekati EMA 200. Setelah price mendekati EMA 200, kita cari area support dan resisten statis yang berkonfluen dengan EMA 200. Setelah price sampai di area konfluen, kita tunggu stokastiknya, apakah terjadi divergen, dan ternyata ada divergen. Setelah itu kita tunggu terjadi persilangan di stokastik. Setelah terjadi persilangan kita langsung lakukan entry buy, dengan stop loss di bawah area konfluen dan take profitnya 2 kali dari stop lossnya, dan harga pun berhasil sampai di take profit. Jadi begitulah strategi scalping dengan konfluen yang memiliki probabilitas yang tinggi, dan strategi ini sangat cocok untuk para pemula yang ingin belajar price action, karena teknik ini menggabungkan indikator dengan price action, sehingga tidak terlalu sulit untuk membaca price action, serta bisa melatih mata supaya terbiasa untuk melihat pergerakan harga. Jika menurut kalian video ini bermanfaat silakan tekan tombol like dan subscribe supaya saya makin semangat untuk buat konten-konten selanjutnya. Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian juga, baik yang sudah mulai trading, atau baru mau memulai, supaya bisa sama-sama belajar, dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru.